Shalom saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita mau sharing lagi setelah sekian lama kita nggak sharing. Jadi kali ini kita mau sharing tentang janji Tuhan ya. Janji Tuhan di dalam hidup kita, dimana waktu itu sekitar berapa tahun yang lalu? 13, nggak lebih ya, 15 tahun yang lalu ya, kamu dapat janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa engkau ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. 17 tahun yang lalu sih, tahun 2005. 2005. Ya, jadi sudah lama banget. Indah itu waktu itu baca di Ulangan kalau nggak salah ya. Di Ulangan 11 ayat 9, kalau Tuhan berjanji akan membawa Indah ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Jadi dulu tuh kan aku kuliah sambil kerja gitu, jadi part time gitu di suatu perusahaan. Habis itu kerjanya tuh kayak susah gitu, kayak kerja sambil kuliah terus kayak full on banget. Kayak habis itu aku doa sama Tuhan gitu, Tuhan aku pengen keluar negeri, tinggal di luar negeri gitu. Nggak masalah jadi apa aja gitu. Terus abis itu aku berpikir untuk mikirlah mau ke Jerman waktu itu, mau ke Amerika gitu kan, kemana aja lah gitu. Mikirnya sih waktu itu jadi imigran, jadi TKI. Iya. Abis itu pas aku lagi baca Alkitab gitu, terus tiba-tiba ada rema Tuhan yang ditujukan ke aku, yang bilang bahwa aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang penuh dengan berlimpah susu dan madu gitu. Habis itu kan sering kan kalau misalnya kita baca Alkitab terus ngebaca itu gitu. Nah, tapi pas saat itu tiba-tiba kayak ayatnya itu kayak mencuat kayak tring gitu kan. Habis itu dari Alkitab. Habis itu tiba-tiba hati aku tuh tahu aja gitu. Oh, ini Holy Spirit yang bilang, Roh Kudus lagi ngomong gitu. Akhirnya ya udah, aku pokoknya ada terus pokoknya di hati aku nyangkut terus bahwa Tuhan tuh akan membawa aku ke suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu gitu. Jadi kita fast forward, habis itu kamu ada kesempatan untuk bersekolah ya di New Zealand. Kamu ingat gak waktu itu kamu ada cerita yang waktu kamu di pesawat terus kamu ada lihat pelangi kayak gitu. Terus apa diingetin lagi ya ayat itu ya? Nah jadi kan aku menerima janji Tuhan itu tahun 2005. Abis itu tahun 2007 baru akhirnya aku tuh ke New Zealand, dan itu pun aku nggak nyari loh. Aku nggak nyari-nyari apa ya negeri yang penuh dengan susu dan madu apa segala macam itu, enggak. Aku bener-bener kayak, kan mungkin waktu itu masih kecil juga sih, jadi kayak enggak yang terlalu dipikirin gitu, nggak overthinking. Nah jadi abis itu waktu itu jadi pokoknya pendeknya aku tuh kuliah di New Zealand gitu. Nah pas aku di pesawat aku tuh ngeliat ke bawah gitu, terus aku ngeliat pelangi satu gitu kan. Habis itu aku lihat bagus ya gitu. Habis itu pesawatnya terbang lagi kan. Habis itu aku lihat lagi ke bawah, pelangi yang kedua gitu. Terus tiba-tiba Roh Kudus tuh ngingetin ke hati aku, inget nggak janji aku ke kamu tahun 2005 bahwa aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Nah pas itu baru aku inget kayak wah ini toh negeri yang Tuhan tuh mau kasih ke aku gitu, tanah perjanjian physical yang dijanjiin sama Tuhan gitu. Baru 2 tahun kemudian gitu pas di pesawat ngeliat pelangi yang kedua gitu. Pelangi yang kedua, janji Tuhan ya. Itu waktu kamu udah mendarat di New Zealand kan, mau mendarat ya. Iya. Terus kita percepat lagi jadi biar lebih compact kan, karena kita juga ada cerita di YouTube kita. Kalian bisa klik aja di sini. Ini kayak cerita gimana kita dapet PR-nya secara maksudnya kita nggak ceritain secara rohania gitu. Iya, kan dulu soalnya kita ngevlog ya. Jadi kayak kita tuh kayak cerita tentang hidup aja, cuman enggak keseluruhan gitu. Nanti kita sertain linknya di atas sini, jadi kalian bisa lihat juga video tersebut. Nah jadi fast forwardnya kita waktu itu kita setelah Indah lulus kuliah kita menikah. Habis menikah kita balik ke Indonesia. Kita nikahnya di Indonesia juga. Tunggu gini, kan 6 bulan setelah aku di sini, Henry tuh tiba-tiba nyusul aku. Oh iya. Iya kan.
Nah, waktu itu kita udah jalan bareng ya, udah jadian gitu. Udah lama, udah 5 tahun ya. 5 tahun aja. Nah, aku tuh nggak khawatir ninggalin Henry karena Tuhan tuh udah kasih tahu ke aku bahwa Henry adalah soulmate Itu yang nanti aja di satu video lagi. iya, soulmate yang sudah Tuhan kasih ke aku. Jadi ya udah Nah. aku tinggalin aja. Kamu juga pokoknya pas aku berangkat kamu juga oke-oke kan? Iya. Pas biasanya. aku nge-apply buat sekolah di New Zealand juga Henry yang nemenin aku gitu. Jadi kita cerita tentang soulmate ya. Iya. Nah, abis itu 6 bulan kemudian dengan luar biasanya dia nyamperin aku Bisa ke masuk. New Zealand mah. Iya. Abis itu setelah itu Henry ada di New Zealand terus ya. Terus aku lulus kuliah gitu. Habis itu kita Silakan. nikah. Habis itu kita nikah, pas kita mau balik lagi ke sini, kita berjuang kan mau ke dapetin permanent resident gitu kan. Habis itu kita tanya sama Tuhan. Aku ingat banget kita tuh doa dan 3 kali kita tuh dapat kota yang Blenheim gitu. Kota kecil, Kota kecil banget, isinya gitu. cuman kayak 20 ribuan orang di kota itu. Iya. Padahal kita kan mikirnya kayak gini, aku lulus kuliah, terus cari kerja, dapet visa dari kerjaan itu, Iya. terus otomatis nanti kalau misalnya kerjanya inline gitu kayak Yang bagus dalam lah, satu ya. kategori, maksudnya dalam satu kayak sesuai dengan kualifikasinya. Skill sama kualifikasinya sama. Iya, kualifikasi Pekerjaan sama pekerjaannya tuh sama gitu di satu bidang, satu bidang. Satu bidang. Nah, itu otomatis bisa dapat PR gitu. Nah, Iya. kita mikirnya tuh kayak gitu. Tapi ternyata jalan yang dipikirkan oleh logika manusia dengan yang Jalannya Tuhan. yang disediakan Tuhan tuh Iya. nggak beda banget gitu. Iya, seperti ya setinggi langit dan bumi gitu kan. Iya. Begitu juga pikiran Tuhan sama pikiran manusia gitu. Jadi Ada- kita serahin aja semuanya ke Tuhan kayak gitu. Iya, Dan- meskipun susah dan berat ya. Iya. sebenarnya jalan Tuhan itu sebenarnya yang lebih ringan untuk kita sebenarnya bagi kita. Yang penting kita melepaskan aja ego kita dan percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tuh akan membawa kita tuh ke tempat yang lebih baik dengan caranya Tuhan gitu. Jadi kita imani aja. Setelah itu pas kita sudah menikah kita karena kita dapat 3 kali kota Blenheim itu kita tanya sama Tuhan terus dan kita dapat Blenheim itu kita jadinya kita stay di Blenheim untuk cari pekerjaan dan segala macam. Dan waktu itu kamu hamil. Aku ingat banget kamu hamil pas balik dari Indo ya, udah hamil ya. Jadi abis nikah langsung isi gitu. Iya, kita sempat di Indo, kita sempat ke Malaysia, kayak bulan madunya Singapura gitu kan. Abis itu pas balik ke pas kita di Bali, kamu udah hamil. Nggak usah sedetail itu kali. Nah, iya soalnya aku mau cerita tentang kehamilan ini karena juga Tuhan ada ceritanya, ada story-nya kayak gitu. Pas kamu hamil 2 bulan kayak gitu, Tuhan udah kasih nama untuk anak kita yang pertama kayak gitu kan. Kamu dapat mimpi ya waktu itu kan? Apa dikasih tahu Tuhan? Oh, pas lagi aja? doa. Oh, Pas iya. lagi doa tiba-tiba ada kata nama gitu, Joshua, Jonathan gitu. Padahal aku waktu itu hamilnya kayak 7 atau 8 minggu, kan masih kayak kecil banget kan. Nah, jadi terus tiba-tiba dalam hati aku tuh tahu bahwa Tuhan tuh mau anak yang aku kandungin itu dikasih nama Joshua Jonathan. Joshua Jonathan. Dan waktu itu kita nggak bisa ngecek juga, tapi kita udah yakin percaya kalau anak ini cowok gitu. Dan setelah kita lihat-lihat lagi ternyata Joshua itu adalah salah satu yang membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi kayak kita, wah apakah cerita Joshua ini kayak memang Tuhan udah kasih kayak gitu, kayak kamu masuk dulu ke padang gurunnya sebelum kamu dapet tanahnya, kamu berkeliling dulu di padang gurun. Soalnya benar ya waktu itu kita sendirian di sini dan juga duit kita pas-pasan, kita juga ya kayak agak-agak ribet, agak-agak susah juga sih, agak nggak comfortable lah kayak gitu kan. Itu Joshua itu ada artinya. Kalau bahasa Ibrani Joshua itu arti namanya tuh Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah keselamatan. Iya, jadi kayak arti namanya sama kayak Yesus gitu, cuman Yeshua. kan Yeshua kan nama asli Tuhan Yesus, ini Joshua gitu, kayak rootnya tuh sama, cuman ya artinya juga sama, Tuhan adalah keselamatanku. Sedangkan Jonathan itu artinya kado dari Tuhan
gitu. Iya. Habis itu kita ngerasa wah kayaknya kita bakal berjalan kayak gitu kan, kayak orang Israel dulu di padang gurun, dan kita baca semua perjalanan bangsa Israel kayak gimana, kenapa mereka nggak masuk. Ternyata banyak dari mereka itu yang nggak punya iman, dan juga banyak dari mereka tuh yang suka menggerutu di waktu di padang gurun. Oh iya. Nah jadinya kan aku mau cerita gimana Tuhan suruh aku stay di rumah, nggak kerja. Aku yang kuliah gitu kan, yang maksudnya kesempatan untuk dapat kerja, dan dengan secara logika manusia tuh dapat kemungkinan yang lebih besar dari kamu. dari aku gitu. Nah tapi Tuhan suruh Henry sebagai kepala keluarga yang maju dan untuk menjadi tulang punggung keluarga gitu. Dan pekerjaan yang Tuhan kasih ke Henry itu pun yang sederhana-sederhana aja, enggak yang dipikirkan oleh logika manusia kayak wah ini bisa nih gitu. Kita pun waktu itu mikirnya kayak ini sementara aja gitu. Iya. Tapi waktu itu aku ingat banget, aku ada doa sama Tuhan, aku bilang kayak gini, Tuhan aku nggak mau pindah-pindah pekerjaan, aku mau satu pekerjaan aja yang bisa langsung dapat ke PR gitu. Sudah 3 minggu, 4 minggu nggak dapat kerja, ternyata memang Tuhan tuh udah jawab doa aku dan persiapkan sesuatu yang memang sampai aku juga lupa kalau aku tuh pernah doa kayak gitu. Tapi kayak Tuhan tuh ingetin lagi, ini loh doa kamu waktu itu, jadi setelah 3 minggu 4 minggu kamu nggak dapat apa-apa gitu. Tapi memang dari pekerjaan yang kecil kayak gitu, aku setia, terus diangkat jadi naik, habis itu jadi manajernya, habis itu ternyata bisa dapat PR-nya gitu. Tapi ya ceritanya ada yang lengkapnya di sana kan. Aku ingat banget waktu bulan-bulan pertama Henry kerja itu nggak bisa bahasa Inggris ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Dia bingung orang ngomong apa, customer ngomong apa, sampai kamu doa terus, Tuhan aku pengen bisa bahasa Inggris gitu. Karena memang aku waktu lulus dari Indonesia, aku kesini, aku bukan cari pekerjaan yang profesional gitu, jadi pekerjaan yang apa aja dan aku legal kayak gitu kan. Tapi ya aku benar-benar pada saat itu memang benar-benar bergantung banget sama Tuhan. Setiap kali aku mau apa aku doa, setiap kali mau apa aku doa. Jadi kayak doa itu udah deket banget, kayak masalah sedikit doa. Pas Jadi, kamu udah di sini? Pas aku di sini iya. Oh iya, soal kita nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, jadi bener-bener kayak bergantungnya sama Tuhan. Dan aku rasa itu juga yang Tuhan senang kayak gitu, karena kita kayak lemah, miskin gak dapat Tuhan. lemah dan miskin saat itu bener-bener nggak ada apa-apa banget. Nah setelah itu dapat Joshua sudah lahir, dan kita kayak masih ngerasa wah ternyata nggak segampang itu untuk dapetin PR di sini. Jadi kita ya bergumul. Teman-teman kita juga banyak berguguran ya. Teman-teman juga banyak, apalagi yang teman-teman kuliah kamu kalau nggak salah cuma ada satu ya yang dapat ya dari. Tapi banyak juga yang nggak mau tinggal di sini, mau balik Indo. Tapi nggak gampang ya. Nggak gampang. Saudara-saudara kalau misalnya walaupun kuliah pun dapat kerja, cari kerja di sini itu nggak gampang. Ini dulu ya zaman sebelum pandemik. Kalau sekarang tuh dipermudah karena apa ya? Kekurangan orang. Iya. Jadi dulu agak waktu zaman aku tuh udah susah. Sebelum pandemik itu lebih susah lagi. Pandemik lebih gampang kan gitu. Nah, setelah Joshua lahir, kita tetap berusaha, karena satu kuncinya kita pegang janji Tuhan itu. Kita selalu ngomongin, Tuhan telah memberikan janji ini dan kami akan tinggal di sini. Kami yakin banget. Kita sampai ngomong ke orang-orang ya. Iya, aku inget banget aku ngomong sama teman-teman kuliah aku gitu pas awal-awal kan sampai di sini gitu. Terus aku ngomong sama teman sekamar aku, sama ada teman-teman Indo juga. Aku bilang bahwa Tuhan tuh akan aku tuh akan tinggal di sini karena Tuhan tuh udah kasih aku janji bahwa bawa aku ke negeri yang penuh dengan susu dan madu gitu. Temen aku 2 Muslim, 1 Kristen gitu kan. Kayaknya aku diketawain deh, aku lupa. Tapi aku inget aku pernah cerita gitu. Jadi benar-benar saking lugunya. Kalau sekarang aku dikasih janji Tuhan tuh kadang-kadang enggak meragukan. Bukan meragukan, enggak speak out gitu, kayak takut gitu juga mungkin. Enggak takut kayak orang ini bakal mikir aku apa gitu. Kalau dulu mah kita polos aja ya, baru-baru masih kecil kali ya. Masih awal-awal 20 tahunan gitu kan. Jadi kita nggak mau mengulangi kesalahan orang Israel waktu di padang gurun kan. Kami ngerasa waktu Joshua itu kami kayak
masih berperang gitu, kayak secara tanda kutip ya, untuk dapetin tanah ini gitu, untuk dapetin PR-nya. Jadi kita waktu itu aku lihat mereka selalu bersungut-sungut kan. Jadi aku selalu dapat ayat di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kami selalu bersyukur walaupun kami tidak kekurangan satu apapun, tapi nggak juga pernah ngutang ya, nggak pernah ngutang, nggak pernah apa, semuanya itu pas gitu loh, pas-pasan gitu. bener-bener pas-pasannya. Jadi kami selalu bersukacita walaupun pas-pasan, tapi kami tetap bersyukur, kami tetap bersyukur, memuji Tuhan segala macem kayak gitu kan. Nah setelah itu ada satu saat juga waktu itu kita sempat dites sama Tuhan, tapi mungkin akan bikin share videonya itu di satu video lagi karena itu agak panjang juga. Tentang bagaimana Tuhan itu memang Tuhan tuh ngetes kamu berani nggak lepasin ini untuk aku kayak gitu, intinya kayak gitu. Jadi kita juga pernah dites dan kita ya puji Tuhan karena kasih karunia-Nya juga kita lulus untuk tes itu. Aku kasih ini ya, spoiler sedikit ya. Jadi kayak gini saudara-saudara. Jadi Tuhan bilang sama kita waktu itu. Jadi teman kita nih dapat suara Tuhan terus kasih tahu ke kita gitu. Bahwa kita harus meninggalkan semuanya dan pindah ke satu kota gitu. Sedangkan untuk meninggalkan semuanya itu kita harus untuk pindah pekerjaan kan. Nah, sedangkan kalau visa tinggal di New Zealand ini itu visa kerjanya itu harus di bawah perusahaan tempat kita kerja itu gitu. Jadi ribet lah. Jadi kalau misalnya mau pindah, kalau misalnya kita nggak dapat pekerjaan di tempat yang baru atau imigrasi nggak mengizinkan kita pindah, kita bakal balik ke Indonesia gitu. Jadi jadi setelah aku ingat-ingat waktu itu setelah kita lewati tes itu, kamu waktu itu kalau nggak salah kamu udah hamil yang kedua, anak yang kedua, Eliana. Belum. Oh belum ya? Iya, setelah itu ya? Iya. Setelah itu iya. Jadi kayak gini, jadi kita say yes sama Tuhan, kita ngomong iya Tuhan kita mau pindah. Tapi jalannya nggak dibukain, tapi hati kita settle ya. Kita tetap mau pindah apapun terjadi. Jadi kita udah ngomong sama bos kamu, kita udah ngomong sama teman-teman kita sudah farewell, udah ngomong sama teman-teman kita semua yang di kota kita yang lama itu. Abis itu kamu ngomong lagi sama bos kamu kan, kamu bilang, bos kamu tanya kenapa kamu mau pindah, terus kamu bilang disuruh Tuhan. Polos banget waktu terus, itu ya. Bosnya bilang, Henry, aku nggak percaya masih ada orang seperti kamu ini di dunia ini. Kamu berpendidikan kan, kamu ada S1 dia bilang. Karena gitu. Bos aku tuh orangnya agnostik kayak gitu kan. Dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi dia yang dipakai Tuhan sebagai malaikat tak bersayap kita. Iya, jadi tapi udah nanti kita kayak spoilernya. Sampai itu aja. Sampai itu aja. Jadi setelah itu kamu hamil yang kedua, dan ini penting karena setiap anak kita itu ada sesuatu yang Tuhan kasih kayak tadi tuh belum selesai loh Say. Jadi kita ngomong ya sama Tuhan tapi jalan nggak dibukakan di hari terakhir pas kita set the date sampai kita bilang tanggal segini kita pindah. Abis itu akhirnya satu ayat datang ke kita, ayat Yeremia 29 ayat 11 itu bahwa ya rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberi kamu hari depan yang penuh dengan bahagiaan apa gitu ya. Hari depan yang penuh pengharapan apa gitu. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Iya. Nah, jadi tiba-tiba ayat itu tuh muncul ya di hati kita berdua ya. Terus kita bilang pas di hari harusnya kita pindah ini enggak damai sejahtera. Abis itu kita doa, kita memutuskan untuk tidak jadi pindah. Abis itu tiba-tiba damai sejahtera langsung turun. Iya kan? Abis itu langsung kayak pintunya semua kebuka dari sana. Nah, abis itu kita ngomong sama Tuhan, kalau hari ini kita belum bisa pindah ke rumah itu, ke kota itu, bukakanlah jalan sehingga kami bisa pindah ke tempat itu gitu ya. Ini kamu kebanyakan spoilernya udah. Iya, nggak apa-apa. Nah, abis itu udah kamu akhirnya ngomong lagi sama bos kamu, kamu nggak jadi pindah. Akhirnya dia balik lagi dan ke kerjaan itu. Puji Tuhan ya masih ada lowongan untuk aku di sana, nggak dikasih. Lowongannya sama lagi ya? Iya nggak dikasih ke orang kan. Iya. Jadi
balik lagi tadi sampai ke kehamilan yang kedua. Karena Habis itu aku hamil. Iya. iya ini kan kamu hamil yang kedua. Jadi aku mau share yang di Joshua ini bentar ya. Nah, jadi ayat yang ini di Yosua 4 ayat 5 dan 6. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini? Maka kamu harus katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi pas Yosua mau nyebrangin sungai Yordan itu, tiba-tiba dia suruh tabut perjanjian dulu yang di depan kan. Habis itu sungainya terbelah dua. Setelah sungainya terbelah dua, mereka dapat berjalan di tanah yang kering, dan mereka disuruh Tuhan untuk ambil batu yang besar, satu suku satu batu gitu di tengah-tengah sungai itu. Jadi mereka kayak mau kasih tahu ke anak-anak mereka, ke generasi mereka, kalau ini adalah sebuah tanda di bangsa kamu, kalau aku tuh yang membawa kamu keluar dari Mesir kayak gitu. Jadi begitu juga kayak apa yang terjadi dengan kehamilan anak yang kedua ini. Di hari pertama kamu dapat mimpi ya untuk namanya dulu gitu. Iya, nah jadi setelah kejadian itu kan kita melanjutkan hidup seperti biasa gitu kan. Habis itu kita pilih-pilih nama lah, biasa kan mau lahiran anak gitu. Nah kita mau pilih nama yang lain, tapi ternyata 2 minggu sebelum aku lahiran, Tuhan tuh kasih aku mimpi. Jadi mimpinya cuman kayak gelap gulita gitu. Habis itu ada kayak tulisan cahaya gitu, tulisan namanya Eliana gitu. Udah itu doang mimpinya, cuman kayak 3 detik sampai 5 detik gitu. Yang artinya habis itu aku bangun, terus aku tahu oh anak ini tuh harus dikasih nama Eliana, Tuhan tuh mau namanya Eliana gitu. Nah jadi abis itu ya udah kan lahirin kayak biasa gitu. Abis itu sudah kasih nama Eliana gitu. Nah waktu itu kita lagi nge-play PR ya. Iya, sudah play PR. Sudah play PR sudah lama gitu. Nah, abis itu tiba-tiba di rumah sakit bos kamu telepon kamu ya. Iya, kamu harus kasih tahu dulu arti namanya itu apa. Enggak, bos kamu telepon kamu dulu. Oh, kasih arti nama dulu ya, sudah nurut sama suami. Jadi Eliana itu arti namanya itu Tuhan telah menjawab doa kami. Ini pasti yang nonton udah tahu nih apa kelanjutannya. Jadi setelah 1 hari setelah Eliana lahir, kita dikasih tahu sama bos aku, there's another good news, ada kabar baik lagi katanya. Dia kasih selamat juga kan untuk kelahiran anak kedua kami. Terus ada kasih another good news katanya dari imigrasi. Abis itu dia kasih hintnya imigrasi. Wah, aku sudah tahu nih. Ternyata 1 hari setelah Eliana lahir, dan Tuhan telah menjawab doa kami gitu. Tuhan benar-benar menjawab doa kami, dan kami itu diberikan oleh pihak imigrasi resident visa gitu. Iya, belum permanen ini ya Bapak Ibu ya, belum permanen, baru resident visa. Jadi masa percobaan dulu gitu selama 2 tahun. Sebagai info, kalau kita dapat permanen resident, sebelumnya kita dapat resident visa dulu, dikasih 2 tahun. Selama 2 tahun itu kalau kita bayar pajak dan kita tinggal di New Zealand selama 2 tahun itu berkelakuan baik, nanti 2 tahun kemudian kita dikasih yang permanen, yang artinya kita bisa tinggal di sini selama-lamanya. Dan itu kayak sudah satu jawaban dari Tuhan kayak gitu. Nah setelah 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian kan aku hamil lagi nih. Banyak anak ceritanya. Hamil anak yang ketiga. Nah, kita udah tuh ketahuan nih kayaknya. Kita enggak mikirin tentang PR lagi apa segala macam kan, soalnya kan doa kita udah dijawab sama Tuhan gitu. Nah, pas banget di hari kelahiran anak yang ketiga, aku nggak dikasih nama lagi sih sama Tuhan. Namanya cari sendiri. Nah, namanya ini Natania. Natania ini sama kayak Jonathan kan, akar namanya itu sama, artinya kado dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Nah, pas
hari itu paspor kita datang ya dari imigrasi besokannya gitu. Iya. Besokannya ada di mailbox gitu, di kotak pos. Di kotak posnya. Paspor kita balik, ada stiker baru, stiker permanen resident. Di isunya, dikeluarinnya pas tanggal 15 September. Itu tuh bertepatan dengan hari dimana anak ketiga kita lahir, yang namanya kado dari Tuhan. Jadi kita tuh nggak bisa deny, nggak bisa menolak, nggak bisa nggak bisa bilang kalau itu bisa, bukan iya. dari Tuhan gitu. Jadi kayak Iya. ayat yang aku share tadi, kayak Tuhan itu mau kalau dari setiap anak kita itu kita Jadi monumen, mengingat monumen hidup gitu ya. monumen hidup gitu. Jadi setiap Joshua ulang tahun kita tuh nginget, Oh ini Tuhan mau bawa kita masuk kayak gitu. ini ya. dulu kita fight gitu. Berperang. Setiap visa kan setahun sekali ya kita apply ya. Iya. Itu bener-bener harus tulis banyak dokumen segala macem ke imigrasi gitu. Habis itu susah, nggak gampang gitu. Anak kedua. Habis itu pas anak kedua ulang tahun, kita tuh selalu cerita ke anak-anak kita kayak gimana Tuhan tuh bawa kita ke negeri ini. Anak ketiga ulang tahun kita cerita lagi tentang kebaikan Tuhan gitu. Iya, jadi kayak bener-bener monumen hidup Tuhan gitu ya di dalam hidup anak-anak kami ketika mereka lahir kayak gitu. Jadi itulah janji Tuhan yang hidup gitu. Yang penting kita percaya, kita pegang janji Tuhan, dan juga kita percaya juga kita harus imani, tapi harus dengan ada tindakan iman, harus melangkah gitu. Jadi ada ayatnya ya di Yakobus ya. di Yakobus ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Aku bacain ya, ini Yakobus 2 ayat 18 sampai 22. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh itu iman menjadi sempurna. Jadi tadi kita juga ada ngobrol tentang iman ini. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita bukan melakukan pekerjaan habis itu kita diselamatkan ya. Tapi kita dikasih kasih karunia sehingga kita selamat. Jadi kita selamat itu karena grace-nya Tuhan, karena kasih karunia. Jadi contohnya kayak gini nih. Kalau misalnya dunia kan kayak gini, kerja keras dulu baru kaya gitu. Tapi kalau sama Tuhan, janji dulu, habis itu kita melangkah dan mengerjakan iman kita itu yang udah dijanjikan sama Tuhan itu kepada kita gitu. Tapi kita udah tahu endingnya apa. Ya, endingnya apa. Jadi kita nggak menebak-nebak ini kita kemana, ini kita sukses apa enggak. Tapi Tuhan udah kasih tahu kalau ending dari hidup orang-orang percaya sama Tuhan itu percaya karena Tuhan udah bilang kan, Tuhan Yesus kembali kepada Bapa untuk mempersiapkan rumah untuk kita kayak gitu. Jadi orang-orang percaya itu udah dikasih janji-janji, termasuk kalian orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kalian juga adalah pemegang-pemegang janji itu, asalkan kalian percaya dan juga kalian melangkah dengan iman. Jadi itulah kehidupan Kristen, perjalanan bersama Tuhan Yesus gitu. Kita memegang iman itu, kita memegang janjinya, dan kita melangkah dengan iman, dan kita tahu kemana tujuannya karena Tuhan itu janjinya selalu iya dan amin. Iya, jadi kayak secara orang percaya sama Tuhan, lahir baru secara keseluruhan itu pasti masuk ke kerajaan surga, lahir baru ya, bukan cuman percaya aja gitu terus kayak menjalankan hidup dengan santai gitu. Som-som kuku. Tapi kalau orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus lalu lahir baru itu, mereka udah nggak bisa lagi memalingkan mukanya dari Tuhan karena hidup dia itu dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Nah, terus abis itu di setiap orang yang Tuhan Yesus ciptakan ini, itu sebenarnya Tuhan udah menciptakan suatu
timeline untuk kehidupan orang tersebut. Kalau kita mengikuti timeline yang Tuhan Yesus buat untuk masing-masing kita, itu pasti akhirnya selalu damai sejahtera gitu. Benar. Iya. Iya, di masing-masing hidup kita tuh pasti Tuhan tuh kasih janji apa masing-masing, pokoknya sesuai dengan rema yang Holy Spirit, yang Roh Kudus berikan ke masing-masing kita dalam kehidupan saudara sekalian kayak gitu. Jadi setiap saudara ada pergumulan, setiap saudara pasti ada kayak masalah, tapi Tuhan tuh sudah kasih jalan keluarnya. Tuhan tuh udah kasih janji di dalam setiap hidup kita, dan juga setiap kita juga dikasih panggilan untuk menjalani hidup ini gitu. Tapi ya memang kadang-kadang kita juga suka kayak bandel gitu kan, suka manusia dikasih melenceng sana, melenceng sini, iya. Kehendak bebas gitu. Tapi kalau kita cukup rendah hati, mau bertobat, dengerin Tuhan, kita bisa balik lagi ke jalannya Tuhan. Sebenarnya Tuhan selalu balikin kita ya. Selalu ya, berusaha. Kadang-kadang kan dihajar sama Tuhan kan, orang yang dihajar sama Tuhan kan yang disayang. Orang yang dikasihi sama Tuhan. Tapi juga kalau mengikuti timeline-nya Tuhan itu nggak selamanya itu memang damai sejahtera, tapi nggak selamanya itu jalannya di mata manusia itu gampang. Kayak hidupnya Yusuf. Iya benar. Iya kan, Tuhan mau Yusuf itu sampai menjadi orang kedua di Mesir, menyelamatkan bumi ya, menyelamatkan manusia dari kelaparan global pada saat itu. Nggak tahu seglobal apa lingkupnya, cuman waktu itu kan maksudnya banyak yang kelaparan di Mesir, di daerah Israel waktu saat itu. Tapi dia susah juga hidupnya. Susah juga dari kecil, padahal dia nggak dibully ya sama kakak-kakaknya. Nggak melakukan kesalahan, dia cuma ceritakan apa adanya kan. Salah nggak? Kayaknya enggak ya. Dia dibully, dijual, dimasukin penjara, terus apa lagi? Oh, difitnah sama Potifar, dimasukin penjara. Dilupakan sama temannya. Banyak di despise juga ya, banyak diiniin. Tapi ya akhirnya janji Tuhan itu dia tetap pegang mimpinya Yusuf itu adalah janji Tuhan untuk dia. Jadi mimpinya Tuhan, mimpi yang diberikan Tuhan sama Yusuf itu dipegang erat-erat sama Yusuf sampai akhirnya mimpi itu terjadi kan, karena dia percaya. Jadi itu aja mungkin ya. Jadi untuk teman-teman, semoga sharing ini bisa memberkati, bisa menambahkan iman dan mendekatkan kita bersama Tuhan lagi. Iya, dan yang paling pentingnya ini sih, aku baru ingat bahwa melalui perjalanan dengan Tuhan ini itu kita tuh jadi mengenal Tuhan, mengenal karakternya Tuhan, juga mengenal suara Tuhan. Jadi kalau misalnya kan hari-hari terakhir ini tuh hari-hari yang jahat, di mana banyak bermunculan nabi-nabi palsu, mesias palsu, penyesat di mana-mana, yang baik kelihatan jahat, yang jahat kelihatan baik. Tapi kalau misalnya kita mengikuti training dari Tuhan di sepanjang hidup kita nih, yang udah kayak berpuluh-puluh tahun di belakang, pas kita menjalani hari yang jahat ini, kita mungkin bisa aja terkecoh untuk sementara waktu, tapi karena kita bisa mikir dengan selarasnya kita, waktu kita melihat orang tersebut, kita melihat nabi palsu tersebut, mesias palsu tersebut, kita bisa lihat kok ini nggak sesuai sama Tuhan ya, gitu. Iya, jadi kita bisa nggak tersesat lagi gitu. Itu yang paling penting. Soalnya, soalnya di hari-hari terakhir kan nubuatan akan berakhir gitu kan. Tapi yang paling penting tuh ada 3, kasih, kasih, iman, dan pengharapan. 3 itu yang paling besar. Kalau kata Pak Dharma Pongrekun ya, love itu tuh yang frekuensinya paling kuat gitu. Itu 3 itu, iman, kasih, pengharapan, itu yang harus dipertahankan gitu. Jangan bersandar pada nubuatan, jangan apa gitu, tapi tetap iman, kasih, sama pengharapan terhadap Tuhan, itu yang nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Jadi kita mengingat terus gitu kan, setiap perjalanan kita di hidup kita juga Tuhan kasih monumen-monumen hidup gitu kan. Kalau saudara-saudara lihat ke belakang pasti ada monumen-monumennya kayak gitu. Kita ingat terus, dan itu yang menghindarkan kita dari penyesatan itu, karena kita kenal, oh waktu itu aku kayak gini, Tuhan tolong aku caranya kayak gini, bukan kayak gitu loh. Jadinya kita bisa terhindar kayak gitu. Itu aja. Terima kasih saudara-saudara udah nonton sharing ini.
Kalau suka di-share juga ke teman-temannya untuk Kalau memberkati. Kalau memberkati Iya. Iya. bisa di-share ke teman-temannya juga. Terima kasih Oke. dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bye-bye.